Untuk membuat mind map, kita tidak harus selalu menggunakan pensil atau bolpen warna-warni dan kertas. Kita pun bisa menggunakan sebuah software dalam sebuah mind map. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah kembali berkunjung di channel Presenta Edu, channel pengembangan diri buat kita semua. Di video kali ini saya membahas tentang bagaimana kita membuat mind map menggunakan sebuah software. Softwarenya ini software gratis, nanti kalian bisa download ya, softwarenya free. Silahkan lihat di deskripsi dari video ini untuk mendownload softwarenya. Dengan software ini kita bisa menyusun berbagai hal. Saya pribadi sering menggunakan software ini untuk membuat mind map, terutama yang sifatnya itu perencanaan kerja. Jadi untuk membuat rencana kerja, membuat to-do list, membuat agenda, sering saya gunakan. Kenapa? Karena software ini bisa membuat mind map yang lebih detail. Jadi sangat cocok untuk sesuatu yang kita akan terus-menerus pakai secara periodik. Di video ini saya mendemonstrasikan bagaimana saya menggunakan software tersebut, yaitu software FreeMind ya, untuk membuat sebuah to-do list aktivitas kita sehari-hari. Yuk kita saksikan video ini. Inilah cuplikan dari sebuah training ketika saya membawakannya beberapa waktu yang lalu. Kita akan mulai ya dengan si software FreeMind ini. Baik. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita pengen membuat FreeMind, tadi kita double klik softwarenya. Kalau sudah double klik akan muncul seperti ini. Ini saya pakai yang versi Mac. Sebenarnya plus minus sama aja dengan Windows, tampilin sama persis, nggak ada bedanya. Jadi saya akan bantu Bapak Ibu sekalian. Nah, pertama kalau kita pengen buat mind map yang baru, kalau Bapak Ibu tadi sudah klik, dia akan sudah otomatis ada new mind map di sini. Namun kalau belum muncul, bisa aja kita buat file new. Ini kita buat mind map yang baru, file new. Nah, di sini kalau di tampilan saya mungkin agak kekecilan, saya sedikit zoom. Bapak Ibu terserah mau di zoom atau tidak, sesuai nyaman memandangnya saja, biar Bapak Ibu gampang melihatnya. Misalkan saya tulis ini, saya pengen membuat tadi target pribadi secara spesifik lagi, saya mau bahas tentang to-do list. Saya pengen mengatur jadwal harian saya supaya lebih rapih. Maka apa yang saya lakukan? Saya buat judulnya. Nah, to-do list. Saya klik, terus saya ketik. Saya buat huruf besar semuanya. Kita udah belajar ya, sebaiknya di pusat itu ya dia harus lebih dominan dibandingkan yang lain-lain. Nah, sekarang kita mulai buat ini percabangannya. Jadi kalau di FreeMind ini gampang sekali. Kalau buat cabang, ini saya klik mouse saya arahkan ke pusatnya, saya klik kanan. Nah, saya bisa pilih nih. Ada new child node. Ada nama situ ya. Apa itu namanya child node? Kita membuat anak-anaknya. Saya klik child node, new child node. Apa yang terjadi? Muncul itu subnya. Nah, saya ketik nih. Misalkan saya buat to-do list-nya berdasarkan bulan dulu nih. Ada bulan Juli. Ini kategori besarnya, saya fokus ke 3 bulan aja ya. Agustus, September. Nah, tadi caranya gimana kok saya bisa langsung pindah ke bawah? Begitu saya selesai ketik Juli, apa yang saya lakukan? Saya tekan enter aja. Enter, dia berhenti, enter sekali lagi. Maka dia akan muncul sub di bawahnya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa tulis tuh. Nah, mau nambah lagi, diapain lagi? Enter lagi. Nah, di enter lagi ya. Misalkan bulan apa lagi, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini saya kelebihan, saya hapus satu. Saya klik, saya pilih cut. Misalkan Bapak Ibu kok nggak muncul nih, saya udah buat begitu, maka Bapak Ibu bisa menggunakan teknik child node. Klik lagi tadi di pusatnya, kita mau node baru nih, klik kanan, new child node, kita bisa begitu. Dan itu ada juga shortcutnya, jadi kalau nanti yang senang pakai shortcut bisa dipakai. Kalau di saya itu shortcutnya tab. Kalau Bapak Ibu mungkin shortcutnya itu insert ya kalau yang di Windows. Jadi tekan insert akan membuat anak-anak yang baru. Nah, setelah selesai, misalkan saya buat Juli ini, saya atur. Saya tekan lagi new child node-nya. Saya ulangin ya pelan-pelan ya. Saya klik kanan, new child node. Nah, itu, seperti itu. Saya buat minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga,
minggu keempat. Sudah selesai. Nanti dari semua ini, lalu saya bisa buat sub-subnya lagi. Saya ketik di minggu 1 ini, kalau saya pakai shortcut, saya bisa tadi tekan tombol tab atau insert ya. Kalau Bapak Ibu nggak bisa tab, insert. Dia muncul anaknya. Tulis Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Misalkan saya fokus ke hari kerja saja nih. Sabtu Minggu libur, Senin sampai Jumat saya buat di situ. Maka selesailah seperti ini. Ini mind map besarnya kita. Nah, kemudian gimana caranya supaya kita udah buat begini nih. Masa saya ketik ulang semuanya ke bawah? Kan capek. Jangan ketik ulang. Kita bisa copy. Caranya adalah saya mau copy ini semuanya Senin, Selasa sampai Jumat. Maka saya klik yang pertama, Senin. Saya tekan tombol Shift di laptop saya. Kemudian saya klik yang bawahnya nih, yang Jumat. Apa yang terjadi? Maka dia terpilih semuanya. Ya, kemudian saya copy, Ctrl C. Kalau Bapak Ibu nggak ketemu Ctrl C yang mana, klik kanan, pilih copy. Ya, copy. Habis di copy, apa bisa kita lakukan? Ya kita paste. Saya mau paste di minggu kedua nih. Ctrl V, ya Ctrl V. Nah, saya paste, muncul di situ. Pencet lagi Ctrl V. Pencet lagi Ctrl V. Inilah dia jadi to-do list saya yang sederhana. Dapat ya, skemanya ini sudah dapat Bapak-Ibu sekalian. Nah sekarang enaknya kalau kita membuat mind map di software seperti ini, misalkan ini kan susah bacanya nih, ada minggu 1, 2, 3, keempat, jadi nggak kebaca tuh yang bulan Agustus sama Septembernya. Karena sekarang bulan Julinya belum, ya baru di awal-awal lah nanti ya yang kita plankan, maka minggu kedua bisa saya tutup dulu. Saya bisa arahkan mouse saya, ini di percabangan harinya nih. Nah, lihat itu ada gambar bulatnya. Kalau saya klik, apa yang terjadi? Saya menutup. Dan kalau mau saya buka, saya arahkan lagi. Nah tuh kalau ada bentuknya plus, artinya apa? Dia punya anaknya. Jadi kalau saya klik, membuka anaknya. Kalau dia tanda minus, berarti udah nggak ada anak lagi di situ. Kalau saya klik, malah dia akan menutupnya. Jadi supaya gampang, ini saya tutup, ya, biar nggak ganggu. Selesai di sini, misalkan saya buat begini, saya tutup dulu semuanya. Beres. Lalu saya mau buat nih untuk Agustus September. Saya tinggal pilih kayak tadi. Saya klik yang minggu yang pertama, tekan Shift, klik yang paling bawah, saya pilih apa? Ctrl C. Nah, lalu saya apain lagi? Ctrl V lagi kayak tadi, ke September ya Ctrl V. Maka jadilah skema yang saya miliki. Ya. Nah, tadi ingat kita kan kalau mind map itu arahnya searah jarum jam. Maka yang pertama itu adalah tentu yang bulan Juli ini arah jarum jam 12 tadi itu, arah jarum jam 1 atau jam 2-nya. Nah, kalau saya mau pindahin cabang yang September ke sebelah kiri, saya bisa drag. Saya klik September, saya geser. Saya arahkan ke bagian to-do list ini. Nah, kelihatan tuh ada bayangan di sebelah kirinya. Saya lepaskan di situ, pindah dia. Enaknya seperti itu. Dan sekarang saya mulai isi nih to-do list saya. Misalkan hari Senin nanti, wah saya apa nih yang paling penting? Saya punya meeting mingguan. Saya tulis meeting mingguan. Saya diskusi untuk training buat klien A. Kemudian saya akan melakukan Zoom dengan salah seorang network saya di perusahaan. Misalkan seperti itu. Ini contoh to-do list-nya. Jadi saya Senin itu yang ingin saya targetkan, saya kejar betul untuk dilaksanakan. Saya pindah yang kedua di hari Selasa. Saya klik lagi, di hari Selasa tadi sudah meeting mingguan. Saya ingin membuat draft sebuah training coaching. Saya juga merencanakan untuk membaca pendekatan-pendekatan coaching yang berbeda. Saya pengen menonton video YouTube tentang coaching. Berarti hari Selasa ini temanya itu satu urusan urusan coaching semuanya, mulai dari mendraftkannya, membacanya, sampai nonton videonya. Rabu tulis lagi, seterusnya saya ngerjakan A, ngerjakan B, ngerjakan C misalnya, dan seterusnya. Jadi Bapak sekalian, inilah contoh namanya tadi apa tuh? Sebuah to-do list kita. Nah sekarang kalau kita perhatikan ini kan agak boring ya, warnanya sama semua, hitam semuanya. Cara cepat untuk membuatnya lebih menarik, kita bisa gunakan menu format. Saya klik menu format di kanan atas ya. Boleh tuh ada menu file, edit, view, insert, terus format. Lalu lihat tuh ada pilihan ke bawahnya automatic layout. Semoga ketemu ya. Jadi apa tuh automatic layout? Kalau saya klik,
dia akan membuat ini menjadi di layout otomatis, tebal tipisnya. Saya klik, maka jadilah yang tadi seperti saya ceritakan. Dia membuat semua kategori menjadi warna biru, hierarki pertama jadi warna hijau, hierarki kedua jadi warna merah, hierarki berikutnya lagi warna hitam. Jadi kalau si Freemind ini, kalau kita pakai automatic layoutnya, dia menggunakan warnanya seperti ini. Bukan per cabang itu warna yang berbeda. Tapi kalau Bapak Ibu pengen warna yang sama nih per cabang, ya bisa juga diwarnain. Silahkan diwarnain, nanti bisa dipilih warnanya. Misalkan saya pengen ya semua warna ini jadi warna apa misalnya? Warna hijau gitu ya. Nah, kita bisa pilih gimana nih bagian warnanya nih. Kita pilih bagian formatnya ya. Nah, kemudian saya bisa pilih tadi edge color-nya ya. Jadi saya pilih color-nya. Nah, ini saya geser biar kelihatan. Sekarang saya warna hijau nih. Ini warnanya mungkin agak banyak ya, Bapak Ibu harus tahu hijau yang mana nih, bisa hijau beda-beda nanti. Saya pilih, saya contohkan. Nah, itu si garisnya jadi warna hijau. Nanti kalau mau teksnya ya sama kayak tadi, format ya. Edge ini note color-nya ya. Kita pilih juga warna hijau yang sama nih. Ini karena saya sudah pilih hijau, saya pilih hijau ini lagi. Saya pilih oke. Loh, ini nggak berubah ya. Mohon maaf. Nanti Bapak Ibu coba cari ya di menunya itu ada note color ya, ada pilihan juga edge color ini. Termasuk kalau kita mau bold, gampang, klik saja. Ini ada tombol nih B. Kalau kita di Microsoft Word kan ada B nih, bold. Silahkan kalau mau di bold. Kalau mau dibuat italic, saya mau buat ini yang network ini menjadi penting. Saya kasih garis miring. Nah, saya buat tulisan miring ya, italic bisa seperti itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan coba otak-atik. Nah, apa yang saya lakukan dengan to-do list ini? Maka setelah saya buat seperti ini, kita nanti akan bisa buat. Misalkan saya buat meeting mingguan ini. Saya ternyata meeting mingguannya sudah beres nih. Saya ingin memberikan tanda centang, artinya targetnya sudah selesai. Saya tinggal klik di sini, saya apain lagi? Saya kasih tanda, ini tanda centang benar. Nah, itu beres. Diskusi dengan klien A, ini juga beres target saya. Namun ternyata tadinya saya merencanakan ini mau membangun network sama salah seorang rekan saya, tapi kemudian beliau berhalangan. Jadi bukan di saya nih gagalnya nih. Saya sudah menjadwalkan, dah jauh-jauh hari bicara dengan beliau, tapi dianya tiba-tiba nggak bisa, mendadak. Ya udah, maka saya apa nih? Saya beri X nih. Itu akhirnya tidak terjadi hari itu. Nah, ketika itu nggak terjadi, teman saya mengatakan, kita geser ya, jangan hari Senin deh, hari Kamis aja. Maka dengan gampang saya bisa klik di bagian yang zoom ini, saya pindahkan, saya klik, saya drag, letakkan dari Kamis. Saya lepas. Nah, itu dia. Karena belum terjadi, ini tinggal saya klik, saya bisa buang nih ikonnya. Saya pilih yang tanda remove all icons ini. Itu tadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa menambahkan teks, menambahkan icon, termasuk kita pun bisa misalkan ada yang penting nih. Saya supaya ingat betul, pokoknya minggu ini yang menjadi utama saya itu, yang lain sih penting, tapi ini harus betul terjadi nih, nggak boleh sampai nggak terjadi. Maka saya ingin fokuskan di Zoom ini, saya pilih di situ, ya saya bisa pilih. Nah, ini format, nanti Bapak bisa buat namanya itu ada bisa dibuat bubble, saya buat nih. Oh sorry, bukan itu ya. Sebentar. Nah, ini di bagian menu insert ada pilihan cloud. Ya, saya pilih awannya. Maka dia jadi seperti itu. Bahkan kalau ini mau dibuat ini lagi, ini biar nggak lupa ini bagian ini, saya pilih format, saya pilih blinking note. Satu warna gonta-ganti itu begitu tuh. Jadi kalau saya buka ini besok pagi, saya langsung ingat itu jangan lupa ya, itu penting banget itu. Jangan sampai kelewatan itu. Nah, kira-kira seperti itu Bapak sekalian untuk kita membuat mind map ini menggunakan Freemind. Freemind ini sangat banyak fungsinya, nanti Bapak Ibu silahkan pelajari. Kita nggak akan cukup waktunya untuk belajar detail Freemind. Ada help-nya, nanti Anda bisa pelajarin ya. Juga nanti coba eksplorasi menu-menunya. Kita bisa ngapain misalnya? Saya bisa buat begini,
saya bisa melakukan insert object. Jadi saya bisa insert meeting mingguan misalnya ya, saya bisa pilih hyperlink. Nah, misalkan saya hyperlink atau saya hyperlink text. Kita bisa buat hyperlink. Saya hyperlink ke websitenya Presenta misalnya. HTTPS. Nah, itu hyperlink seperti itu. Apa yang terjadi nanti kalau saya klik, dia akan membuka linknya. Jadi kalau saya klik ini, dia akan membuka linknya. Nah, dia akan membuka link tersebut ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita misalkan juga bisa misalkan insert image. Sorry, tadi saya keliru ya, tadi nggak boleh teks tapi harus hyperlink. Saya ulang lagi, saya klik hyperlink, insert misalnya tadi hyperlink. Nah, ini kita bisa tadi masukkan hyperlinknya. Kira-kira seperti itu, termasuk kita pun bisa membuka mind map yang lain. Jadi tadi kenapa dia gagal, saya harus save dulu mind map saya ini. Ya, kita buat hyperlinknya misalnya. Nah, tadi kita tuliskan lagi. Jadi kalau saya pengen nanti rujukannya ke sana ya, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau saya klik, maka dia akan membuka website ya, membuka browser, dan dia akan membuka link yang tadi saya sebutkan itu. Dia meloading ini websitenya. Jadi itu tadi hyperlink berupa halaman web. Kita bisa juga buat hyperlink untuk urusan yang lain-lain, hyperlink gambar, termasuk hyperlink ke mind map yang lain. Jadi tadi ada pertanyaan, gimana mind map saya luas banget ini Pak, saya harus punya sub-subnya lagi, draft training coaching. Maka apa yang saya lakukan, saya bisa aja insert, saya pilih nanti file chooser, maka saya pilih nanti filenya. Sekarang saya buka mind map yang lain ya. Ini saya ambil mind map sembarang aja lah ya. Misalkan saya contohkan. Nah, apa yang terjadi kalau saya link nih? Kalau saya klik, apa yang terjadi? Dia akan membuka mind map yang saya linkkan tersebut. Saya klik di sini. Saya save dulu ya. Nah, ini kebetulan tadi yang saya link ini formatnya PDF. Maka dia ada PDF-nya nih, ada sebuah dokumen konseling nih yang saya buat misalnya. Maka nanti ada kelihatan lah contoh seperti itu. Ya, itu tadi contoh, saya bisa file PDF, file PowerPoint, termasuk file mind map itu sendiri. Jadi kalau kita mau buat mind map yang lain, tadi insert, hyperlink. Ya, misalkan, nah ini training for, ada yang mind map nggak ini? Jadi kalau mind map itu dia hurufnya itu .mm ya. Nah, ini saya nggak punya di sini, oke, nggak apa-apa, kita iniin. Nanti kita lakukan seperti itu. Baik Bapak sekalian, itu kurang lebih gambaran besarnya dulu. Demikian tadi sudah kita lihat seperti apa cara menggunakan software FreeMind. Software ini sangat mudah dipakai. Jadi buat teman-teman, saya sarankan kalau ingin cari software yang gratis dan legal, silahkan download software tersebut. Bisa dipakai untuk menampilkan sebuah mind map, membuat sebuah mind map. Memang tampilannya tidak seindah kalau kita mencoret-coret langsung ya di atas kertas, bisa warna-warni. Walaupun demikian, ini cocok kalau kita butuh menyusun sebuah perencanaan, to-do list, membuat rencana kerja yang lebih detail, lebih spesifik. Seperti yang teman-teman bisa lihat di contoh di sini, saya punya sebuah target perusahaan saya buatkan dalam bentuk mind map pakai software FreeMind tersebut. Jadi saya sudah punya poin-poin apa saja. Saya kebetulan bergerak di bidang pelatihan, di bidang training, maka targetnya pun seputar hal-hal yang saya tuliskan di kertas ini. Jadi teman-teman bisa lihat seperti inilah caranya kita memanfaatkan sebuah software untuk membuat mind map. Terima kasih sekali lagi buat Anda semua yang sudah menyaksikan video ini. Semoga teman-teman sudah belajar banyak. Jangan lupa saksikan terus seri mind map ini. Saya banyak bicara tentang mind map, apa itu mind map, bagaimana aplikasinya, seperti apa kita gunakan dalam keseharian. Teman-teman akan nanti bisa menjadi pribadi yang lebih efektif sekaligus produktif.
Buat Anda yang ingin lebih serius belajar mind map, silahkan bisa bergabung dalam training yang diadakan di Presenta, baik itu training in-house maupun juga training publik, termasuk training yang sifatnya online yang sudah kami siapkan di portal yang khusus. Silahkan buat yang tertarik bisa lihat di deskripsi video ini. Terima kasih sudah berkunjung dan menyaksikan video ini. Saya Muhammad Tur dari Presenta Edu. Kita akan ketemu lagi dalam video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mind map adalah alat bantu yang luar biasa untuk kita bisa memetakan pikiran, gagasan, konsep hanya dalam selembar kertas. Dalam training online berikut ini, saya paparkan pada teman-teman semuanya bagaimana kita bisa membuat mind map yang baik dan benar langkah demi langkah. Di sini sangat banyak contoh-contoh mind map untuk belajar, untuk bekerja, menyusun rencana, dan lain-lain. Oleh karena itu, buat teman-teman yang ingin belajar menguasai mind map dengan cara yang baik dan benar, ikuti training ini. Kita akan belajar bagaimana menggunakan dan juga membuat mind map untuk belajar, produktivitas, dan kreativitas pribadi. Saya tunggu Anda dalam training ini.